Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Radi di sini dan kali ini aku coba share ya untuk pengalaman aku pribadi yang aku lakukan. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun sedang berusaha atau sedang ikhtiar ya untuk ikut ujian CPNS di tahun 2021. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang berjuang, guys. Dan ini aku coba share untuk keajaiban sholawat. Sebelumnya aku tak percaya untuk keajaiban sholawat. Apa benar sih untuk dengan mengamalkan sholawat itu bisa mendatangkan keajaiban atau bisa mendatangkan hajat ya. Dan ini aku buktikan sendiri, guys. Jadi aku akan bercerita terlebih dahulu ya. Dan kalian tahu untuk awal 2020 ya, itu pandemi pertama ya, di Indonesia dinyatakan pandemi ya, hampir semuanya lockdown semua. Di saat itu aku kerja di Surabaya, guys. Aku kerja di Surabaya di salah satu perusahaan gitu ya, di salah satu perusahaan ya. Dan itu saat lockdown ya, dan saat lockdown itu hampir berapa puluh orang ya, berapa orang dirumahkan ya, walaupun digaji hanya berapa persen saja, tapi digaji berapa persen. Tapi aku berpikir pasti di suatu saat akan ada PHK ataupun yang lainnya, karena dampak corona itu sangat besar sekali ya di awal tahun 2020 itu. Bulan kurang lebih 3 bulan ya, jadi gaji berapa persen. Ternyata benar, guys, untuk di tahun tersebut dan di bulan tersebut ternyata ada PHK. Aku termasuk juga untuk di PHK, tapi aku yakin ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita bersandar kepada Tuhan atau kepada Allah ya, semua akan jadi lebih baik. Pandemi awal tapi belum lockdown untuk Indonesia, aku sudah ikut untuk ujian CPNS, yaitu ujian CPS untuk yang SKD pertama ya. Aku nggak terlalu yakin akan keterima atau tidak ya, dan ternyata lolos untuk yang SKD pertama. Dan yang kedua itu belum ujian karena ada corona, jadi ditunda lama banget untuk ujian SKB-nya. Dan di saat itu juga, tapi di bulan Agustus ya, aku ingat banget, Agustus 2020. Wow, kata benar, aku resign dari kerjaan ya, karena memang harus tanda tangan ya, harus dikasih pesangon ya, karena perusahaan sudah gak sanggup menggaji. Jadi otomatis aku keluar dari perusahaan tersebut. Kurang lebih ada 30 orang lebih atau 40 orang ya, aku lupa untuk jumlahnya berapa yang pastinya. Aku berpikirannya, aku pulang ke desa aja, mau buat usaha ataupun wira swasta gitu, ataupun kalau misalnya tidak berhasil mau kerja di luar kota lain, tapi aku masih ikhtiar untuk ikut ujian SKB ya, karena masih ada kesempatan. Allah itu baik ya, pokoknya yakin, teman-teman harus yakin Allah itu baik, Tuhan ada di dekat kita kalau kita percaya. Dan di saat itu aku ikut dia sama teman-teman untuk belajar ya dan sebagainya. Tapi aku mungkin pemalas banget ya, di saat itu pemalas banget. Mungkin baru 2 minggu aku baru semangat untuk belajar, dan dapat informasi dari teman-teman yang sudah mengamalkan sholawat ya. Kalau bisa mengamalkan sholawat, kalau mau ngerjakan ujian ataupun ada ikhtiar ataupun ada hajat, kalau bisa kita selalu sholawat. Aku masih kurang yakin, guys, itu benar apa enggak sih dengan sholawat. Apakah bisa terkabul untuk hajat kita atau ikhtiar kita. Dan di saat ya untuk ujian SKB itu, aku pun coba untuk mengamalkan selawat dan kurang lebih selalu berdoa ya. Pokoknya kita mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Insya Allah ya, hajat kita akan terkabul tepat pada waktunya. Belum tentu sesuai keinginan kita, tapi akan tepat pada waktunya. Di saat SKB itu aku selalu coba untuk mengamalkan sholawat ya. Tapi banyak orang sholawat apa? Jadi kita bisa baca sholawat yang kita tahu ya. Kalau aku baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi penuh dengan keyakinan, guys. Pokoknya kalian harus yakin apa yang kalian ucapkan dari hati, mulut, dan pikiran. Insya Allah akan terkabul ya. Di ujian SKB itu, aku tiap mau ngerjakan soal selalu baca sholawat, dan baca sholawat. Dan keajaiban banget, guys. Dan itu keajaiban banget ya. Aku pintar ya, tidak pintar-pintar amat ya, lumayan lah, bisa lah, walaupun gak pintar-pintar amat. Dan berkat mengamalkan sholawat
dan di booster ya. Untuk booster sholawat bisa kalian tambah sedekah ya. Jadi semakin banyak sedekah, booster sholawat tuh semakin apa ya, semakin kuat gitu ya. Kalau menurut aku sendiri guys, sedekah insya Allah lah hajat kalian insya Allah terkabul. Dan alhamdulillah aku lolos untuk SKB CPNS ya 2019. Aku sangat bersyukur kembali guys, karena itu aku kepepet banget karena gak ada kerjaan, bingung aku nunggu kepastian juga untuk ujian SKB itu kapan. Jadi aku tidak berani kerja di luar kota. Kalau aku kerja di luar kota, takutnya nanti aku tidak bisa ikut ujian SKB. Jadi aku menggantung dulu, aku tunggu dulu sampai SKB CPNS itu datang ya, karena memang mundur banget karena ada corona ya. Dan alhamdulillah ya, berkat sholawat akhirnya aku keterima untuk CPNS 2019 guys. Dan itu di kampung halamanku sendiri ya, karena sebelumnya aku merantau di kota orang ya, hidup sendiri 8 tahun. Dan aku gak berpikir kalau aku suatu saat bakal jadi CPNS. Di dalam pikiranku gak ada pikiran sama sekali ya. Jadi rencana Allah itu akan sesuai pada waktunya. Jadi bukan keinginan kita inginnya gini-gini, belum tentu Allah mengabulkan di waktu itu atau belum tepat di waktu tersebut ya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik dan di waktu yang tepat. Dan itu terjadi pada aku sendiri guys. Di saat aku gak ada kerjaan, di saat aku ter-PHK karena corona. Maksudnya corona bukan aku yang corona ya, maksudnya dampak pandemi corona ya. Hampir puluhan, banyak mall, banyak perusahaan lainnya, hampir semuanya kolaps semua ya di saat corona tersebut ya. Dan di saat itu aku coba untuk mengamalkan sholawat, coba untuk selalu berdoa. Walaupun aku bukan orang baik-baik amat ya, tapi aku coba berusaha untuk jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Dan aku coba untuk mengamalkan sholawat, dan aku semakin percaya guys, untuk sholawat emang ada ya keajaibannya. Aku merasakan sendiri dari habis di PHK berbalik 360 derajat, malah sekarang lolos CPNS. Dan sekarang aku terserah guru ya, untuk CPNS aku guru, aku ngajar di salah satu tempat gitu ya, dan ini sudah mengajar dan akan selalu coba untuk menjadi lebih baik lagi guys. Dan nanti aku coba share untuk tips-tipsnya. Kalau misalnya kalian ada komen atau pertanyaan yang ingin di-share ya untuk pengalaman ataupun ujian, bisa kalian komen di kolom komentar, dan nanti aku coba share juga untuk keajaiban sholawat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Salam Kang Radit.